masalah campur baurnya laki-laki dan perempuan atau biasa dibahasakan dengan ikhtilat. Saya akan bacakan dulu. Beliau mengatakan di halaman 73 bagian pegang bukunya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Amma ba'd, atau selanjutnya, sudah jelas bagi setiap orang yang memiliki ilmu akan terjadinya musibah yang menimpa banyak negara di dunia ini, yaitu banyaknya kaum wanita yang berdandan bebas dan bercampur baur dengan lawan jenis, bahkan berduaan dengan kaum lelaki non-mahram. Ini dulu kita garis bawahi ya. Jadi beliau membahasakan sebagai seorang muslim bahwasanya hal yang dilarang dalam agama, dalam arti kata bercampur baurnya laki-laki dan perempuan secara umum ya, di tempat umum, itu adalah perbuatan yang tidak benar dalam agama Islam. Dan berarti juga singgungan ini sebenarnya lebih fokus kepada setiap muslim. Karena orang non-muslim tidak punya peraturan ini dalam hidup mereka. Mereka tidak punya peraturan ini dalam hidup mereka ya. Jadi di sini lebih fokus kepada komunitas Islam, komunitas Muslim. Bagaimana mereka harusnya menjaga ini. Jangan membiarkan di tengah-tengah komunitas mereka pencampur bauran yang terus terjadi antara laki-laki dan perempuan. Ya. Karena memang yang bukan mahram maksudnya. Dengan kondisi berdandan, ya, berpakaian yang terbuka, pamer aurat, seperti yang umumnya biasa kita lihat ya di beberapa komunitas itu sering terjadi. Mereka, teman-teman sekalian, bercampur baur dengan tujuan tentunya pergaulan bebas ya, dengan tujuan pergaulan bebas di sini. Baik. Nah, di sini kalau seandainya percampur bauran itu terjadi umum seperti orang di pasar, di mall, tapi tertutup aurat. Wanitanya tidak dandan, karena ada hajat mereka keluar. Nah, kita tidak ada masalah. Bukan itu yang sedang dibahas sama beliau. Yang sedang dibahas ini karena dandanannya, ya, dan mereka keluar dengan menjadi sumber fitnah bagi kaum laki-laki. Karena pakaiannya yang seksi, bau badannya yang wangi. Bahkan mungkin kebanyakan mereka tidak menggunakan pakaian yang seindah itu, seseksi itu di depan suaminya. Gitu kan. Jadi mereka memilih pakaian-pakaian yang paling menggoda untuk keluar. Bahkan kadang-kadang subhanallah seakan-akan sudah tidak berpakaian. Sudah tipis, ya, sudah ketat, pendek. Ya. Ini semua bercampur seakan-akan tidak berpakaian lagi. Sementara ulama membahas, ya, memperlihatkan aurat itu ada dua. Bisa dengan memperlihatkan fisik kulit yang memang dianjurkan untuk ditutup, ya. Juga memperlihatkan lengkukan tubuh dengan menggunakan pakaian ketat. Makanya masuk dalam sabda Nabi SAW tentang wanita ahli neraka adalah wanita yang berpakaian tapi ya, seperti telanjang. Seperti telanjang. Nah ini yang apa namanya? Yang banyak terlihat ya, banyak terlihat sehingga sulit sekali untuk dibahasakan kaum lelaki tidak tergoda. Itu sulit sekali. Tapi yang ada adalah justru tergoda memang. Mau tidak mau gitu. Pasti akan tergoda dengan sikap dan penampilan daripada wanita ini. Lalu beliau mengatakan selanjutnya, mengubah bentuk fisik mereka yang diciptakan oleh Allah. Memperlihatkan wajah dan tidak lagi menutup aurat di hadapan lelaki non-mahram. Serta memperlihatkan aurat yang diharamkan oleh Allah untuk ditampakkan. Tidak diragukan lagi, semua perbuatan itu adalah kemungkaran besar dan maksiat besar berat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya di dalam surah Al-Ahzab ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa athi'na Allah wa rasulah. Hendaklah kamu, hai para wanita, tetap di rumahmu. Ini sudah pernah kita bahas itu ya.
Rumah bagi kaum muslimah adalah tempat terbaik dia untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya dan jauh dari pelanggaran-pelanggaran agama. Mereka keluar pada saat ada hajat mendesak. Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Sebelum kenal Islam, sebelum kenal iman, ya, terbuka semua auratnya. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Ayat atau Allah subhanahu wa ta'ala kata beliau, dalam ayat tersebut melarang wanita muslimah yang mulia, terutama istri-istri Nabi Muhammad SAW, ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna, padahal mereka adalah wanita terbaik, yang paling bersih, agar tidak berbicara atau untuk berbicara dengan, dilarang untuk berbicara lemah lembut kepada kaum laki-laki. Dan agar mereka lebih banyak tinggal di rumah saja, serta melarang berdandan ala jahiliyah, yakni menampakkan perhiasan dan kecantikan tubuh dari mulai kepala, wajah, leher, dada, lengan, betis, dan bagian tubuh lainnya. Jadi lebih kepada tadi bercampur baurnya atau penampakan ya, atau tampilnya seorang wanita di tengah-tengah komunitas masyarakat dalam kondisi terbuka auratnya. Itu intinya. Ya. Sehingga akhirnya mungkin satu wanita bisa menyesatkan 10, 20, 30, bahkan 100 lelaki. Itulah, ini sangat, hubungannya sangat erat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwasanya saya tidak meninggalkan fitnah yang lebih berat bagi kaum laki-laki ya, dibandingkan wanita. Karena ini sangat berat gitu, sangat berat. Karena kaum wanita, ya, kalau dia keluar dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, maka istashrafaha syaitan. Syaitan akan memantaunya, ya, akan betul-betul melihat dengan teliti kaum wanita ini. Kemana dia, ya. Maka supaya dia bisa menyesatkan. Karena kalau dia sesat, maka dia akan menyesatkan. Itu poinnya, ya, itu poinnya. Kemudian teman-teman sekalian, beliau mengatakan karena hal itu mengandung unsur kerusakan, besar dan bencana tak terkira, selain juga dapat menggerakkan hati kaum lelaki untuk melakukan perbuatan yang menggiring kepada zina. Jadi perbuatan ini kerusakannya besar, karena banyak orang yang bisa disesatkan karena perbuatan wanita tersebut, dan juga akan menggiring kaum laki-laki kalau tidak mengganggu dia untuk melakukan zina dengan si wanita ini, ya, maka lebih daripada itu, atau bisa dilakukan perbuatan zina di tempat lain. Karena sudah tergoda dengan wanita ini, maka dia lampiaskan ke wanita-wanita pelacur misalnya, ya. Atau ya, bisa juga lebih besar daripada itu, dia membuat atau menyebarkan sebuah ide bahwasanya tampil seperti ini itu bahkan menarik dan modern. Akhirnya banyak di antara wanita yang mengikuti dia. Yang tadinya cuma satu perusak, nanti jadi banyak perusak-perusak yang muncul. Nah itu. Ini efeknya sangat besar. Itu yang beliau maksudkan, mengandung unsur kerusakan besar dan bencana tak terkira, selain juga dapat menggerakkan hati kaum lelaki untuk melakukan perbuatan dan menggiring kepada zina. Ya. Awal rusaknya Bani Israel karena fitnah kaum wanita, itu gara-gara ya, ada di antara mereka 1-2 orang yang membuka aurat, akhirnya terpengaruhlah kaum laki-laki, dan ini ditunggangi oleh syaitan untuk menggoda wanita-wanita yang lain agar melakukan hal yang sama. Supaya mereka bisa masuk bersaing mendapatkan kaum lelaki atau pasangan hidup yang bukan halal, bukan karena mau menikah ya. Itu tidak asing lagi gitu. Sampai hari ini wilayah-wilayah non-muslim ya, yang memang terbuka mereka, bebas sekali kaum wanitanya menggunakan pakaian semau mereka sendiri, itu terjadi kriminal, pemerkosaan setiap menit, setiap jam. Ya. Di beberapa kota-kota besar di Amerika itu dilihat kriminal pemerkosaan, hitungannya itu hitungan menit.
Di sini baru terjadi, di sana terjadi lagi. Di sini baru, di sana baru terjadi, di sini lagi terjadi. Begitu terus. Dalam sehari sekian kasus yang terjadi. Karena memang perempuannya keluar pakai rok pendek, celana ketat, bajunya ketat. Bahkan maaf, kadang-kadang menggunakan baju sudah tipis, ya, pendek, tidak menggunakan lagi pakaian dalam, sengaja memamerkan, ini mengundang, gitu kan? Sekarang kalau di tengah-tengah komunitas laki-laki itu ada yang memang lagi kelaparan, dalam arti kata mungkin dia habis nonton film porno, naudzubillah, atau dia sedang bangkit syahwatnya, istrinya lagi tidak mau melayani dia, kemudian dia lihat seperti ini, mana bisa dia tidak tergoda? Kucing yang lapar, kemudian dibahasakan tidak tergoda, padahal di depannya ditaruh daging, ya, segar atau ikan segar. Maka ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini harus bisa dibendung, ya. Kata beliau, bila Allah SWT memperingatkan ummahatil mu'minin, para istri-istri Nabi Ridwanullah alaihinna terhadap perbuatan mungkar tersebut, sementara mereka adalah kaum wanita salihah dan suci, maka tentu saja selain mereka lebih pantas lagi dilarang, dipungkiri dan dikhawatirkan keselamatannya dari berbagai hal yang bisa menimbulkan godaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, para istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Ada hijabnya bahkan. Dan kalau istri-istri Nabi diperintahkan begini, berarti berlaku juga kepada para muslimah. Para muslimah juga berlaku pada mereka. Kata beliau, ayat di atas merupakan dalil tegas yang menunjukkan wajibnya wanita mengenakan hijab dan menutup aurat di hadapan kaum lelaki non-mahram. Dalam ayat di atas juga Allah telah menjelaskan bahwa mengenakan hijab itu lebih dapat menjaga kebersihan hati kaum lelaki dan wanita. Jadi maslahatnya buat dia, si perempuan sendiri, juga buat laki-laki. Gitu. Bahkan luar biasanya Nabi SAW menjaga, ya, apa yang sedang kita bahas ini. Sampai pernah Ibnu Ummul Maktum radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dan salah satu muadzin Nabi yang matanya buta, bertamu ke dalam rumah Nabi SAW. Orangnya buta. Di situ kalau tidak salah ada Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhunna, dua istri Nabi SAW, dan tidak berhijab gitu. Maka Nabi SAW suruh mereka berhijab. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Ibnu buta, nggak bisa lihat gitu. Kata Nabi SAW, tapi kalian, bagaimana dengan kalian? Buta juga? Kalian kan bisa lihat. Berarti bukan hanya hijab itu bukan hanya sekedar jangan sampai mengganggu lawan jenis di depan mata, tapi juga menjaga hati si perempuan ini. Dengan dia pakai tutup aurat, dia lebih malu, dia lebih hati-hati. Ya. Wanita yang menggunakan hijab akan lebih malu dalam melakukan pelanggaran agama dibandingkan memang orang yang terbuka. Nah itu yang dimaksudkan di sini. Jadi kalau ummahatil mu'minin aja diperintahkan untuk itu, bagaimana dengan wanita-wanita lainnya? Ya, bagaimana dengan wanita-wanita lainnya? Ya. Kemudian beliau mengatakan, teman-teman sekalian, ada hadis Nabi SAW, tadi sudah sempat kita singgung hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali minan nisa." Tidak aku tinggalkan bencana yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada wanita. Ini bencana paling besar. Artinya kalau wanita bisa dikontrol, Anda kontrol istri Anda, ibu Anda, tante Anda, anak Anda, saudari Anda, agar mereka menjaga hijab, mereka menjaga penampilan, pergaulan mereka, maka itu sangat luar biasa membantu agar komunitas Islam tidak rusak. Ya. Tidak terganggu. Nah ini. Karena satu saja rusak sebagaimana kami berikan gambaran tadi, maka akan cukup
Satu wanita rusak cukup merusak 100, 200 kaum laki-laki. Jadi masalah ini. Ya. Karena itu harus jadi bahan perhatian khusus masalah ini. Biasakan teman-teman sekalian kita menerapkan kepada anak-anak kita dari kecil supaya mereka berhijab, mereka pakai jilbab. Mereka malu kalau tersingkap auratnya gitu. Bahkan di hadapan orang tua juga begitu. Berapa banyak naudzubillah terjadi perzinahan, tingkat perzinahan yang paling tinggi, yaitu perzinahan antara mahram, saudara sama saudarinya. Kenapa? Karena dia selalu lihat saudarinya seksi depannya. Padahal itu mahramnya. Terjadi perzinahan antara orang tua sama anak. Dan ini hukum syar'inya berat ini. Kalau antara bujang sama gadis, orang tidak ada hubungan mahramnya, berzina, hukumnya dicambuk. Kalau sudah nikah dirajam. Tapi kalau orang yang terjadi perzinahan antara mahram, orang ibu sama anak, ayah sama anak, saudara sama saudari, maka Nabi SAW faktuluh, hukumannya mati. Dihukum mati gitu. Mau gadis atau bujang gitu. Ya, kalau orang lain hukumnya cuma dicambuk 100 kali gitu. Ya. Karena bahayanya. Dan ini semua efek daripada penampilan yang terbuka ini. Apalagi kalau memang dia dasarnya di luar. Banyak tempat-tempat pekerjaan orang-orang non-muslim ya. Yang kita sayangkan kalau ada orang muslim. Orang non-muslim ini di komunitas Islam kayak kita di Indonesia, mereka syaratkan bekerja di tempat mereka harus terbuka aurat. Dan ini masalah ini. Hanya setiap muslim yang kerja di sana, terpaksa mereka membuka aurat mereka karena mencari kehidupan. Yang lemah imannya, kalau yang kuat imannya mereka tentunya tidak menginginkan hal tersebut. Ya. Tapi itu terjadi. Kata beliau dalam menasihati kita semua, kaum muslimin sekalian, penuhilah diri kalian dengan adab-adab yang diajarkan oleh Allah. Ikutilah perintahnya. Wajibkanlah istri-istri kalian mengenakan hijab yang merupakan jalan menuju kepada kesucian. Kaum muslimah sekalian, tadi itu umum. Nasihat beliau kepada kaum laki-laki agar memerintahkan istrinya, ibunya, tantenya, saudarinya, anaknya berhijab. Agar membawa pada kesucian, kesucian hati mereka, dan kesucian juga kaum laki-laki yang melihat mereka. Lalu beliau fokus kepada kaum muslim, beliau mengatakan, kaum muslimah sekalian, dengan berdandan secara bebas yang tercela tersebut, seorang muslimah telah keluar dari ajaran Islam dan etika agama. Dengan berdandan secara bebas, seorang muslimah telah merugikan dirinya sendiri, menghancurkan kehormatannya dan menodai citranya, bahkan menghilangkan kepercayaan orang kepadanya. Sehingga kondisinya bisa jadi lebih buruk dari kondisi wanita di masa jahiliyah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat istirja. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah pada saat seorang muslim menganggap ini adalah sebuah musibah. Dan beliau mengucapkan ini karena beliau anggap ini adalah sebuah musibah. Ya. Hal yang betul-betul harus difikirkan oleh kaum muslimin. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Berapa banyak muslimah, baju itu yang dipakai sama suaminya, baju itu yang dipakai di luar sana. Kan tidak asing, Anda bisa lihat di negara kita gitu. Di sebagian tempat-tempat di mal-mal, subhanallah seakan-akan tidak menggunakan pakaian. Celananya pendek sekali. Dan tujuannya untuk apa? Kalau mau dibilang karena cuaca panas, di dalam mal ada AC. Gitu kan? Harusnya dingin malah. Gitu kan? Dan kalau ada apa-apa, misalnya ada barang, benda yang tajam, di dinding, di tiang yang kalau tersentuh, mungkin bisa menggores tubuh. Dengan adanya pakaian, ada celana, ada baju, ada rok, ya. Itu kan mungkin bisa saja kena dulu kain, baju dia sobek, baru kemudian aman, selamat tubuhnya. Tapi kan itu, ya. Tidak dipikirkan oleh banyak orang yang memang sengaja ingin memamer ini.
Jadi bisa langsung diambil satu kesimpulan, dengan memamer aurat seperti ini memang dia tujuannya untuk menggoda orang. Memang dia keluar ingin tampak cantik, ingin tampak bisa menggoda, ya, dipilih oleh laki-laki dari perempuan yang lainnya yang sedang ada di tempat tersebut. Kata beliau, hamba Allah sekalian, kenapa kalian membiarkan putri-putri, saudari-saudari, bahkan istri kalian untuk keluar ke pasar-pasar dalam keadaan melepaskan jilbab rasa malu, berdandan bebas, memakai parfum dan mengenakan pakaian yang sempit, transparan dan mini, sehingga mencetak bentuk tubuh. Mengangkat kebaya mereka, ya, atau abaya itu baju jubah mereka, ya, hingga ke tengah punggung, menampakkan tulang leher bahkan sebagian dada, menampakkan betis dan aurat lainnya. Ini umum pasti akan menggoda gitu. Terlebih lagi orang-orang yang Allah berikan kelebihan, kayak misalnya kulit yang putih, ya, tubuh yang berisi, dan itu pasti menggoda. Itu sudah umum. Jadi Islam datang itu selain menurunkan tutup aurat, juga menyuruh setelah tutup aurat pun ayat tentang menurunkan pandangan dari yang haram itu berlaku. Jadi dua sisi. Udah tutup aurat, ya sudah bahas kemarin tentang masalah cadar. Bagaimana kalau menggunakan cadar jangan setengah-setengah. Alisnya pun ditutup sehingga cuma bola mata yang kelihatan. Supaya tidak menjadi fitnah. Kalau kelihatan alis lagi, ya cuma begini saja misalnya. Gitu, itu kan akan lebih besar fitnahnya mungkin. Kalau dibuka wajahnya mungkin dia tidak seberapa cantik, tapi dengan menutup maka dia jadi kelihatan lebih cantik karena kelihatan alisnya dan seterusnya. Itu lebih besar fitnahnya, sudah kita singgung. Sampai seperti itu ulama membahas. Kalau mau betul-betul menyempurnakan hijab dengan bercadar, pakai yang maksimal. Nah, setelah pakai maksimal pun hanya bola mata yang kelihatan, ya, ditutup semuanya, tetap ayat tentang menurunkan pandangan bagi laki-laki dan perempuan berlaku. Coba Anda bayangkan bagaimana luar biasanya Islam membentuk, ya, hukum ini atau menerapkan hukum ini. Dan memang kita berbeda sekali dengan komunitas orang-orang non-muslim yang luar biasa bebasnya gitu. Luar biasa bebasnya. Sehingga perselingkuhan di antara mereka sangat kecil kemungkinan tidak terjadi. Status suami istri, jalan, berkunjung ke rumah temannya, temannya juga suami istri, mereka akhirnya goda-godaan. Kenapa? Karena memang si teman ini melihat istri temannya, istri temannya melihat suami temannya, dan seterusnya. Ini saling melihat. Dan akhirnya di saat bercanda, lagi makan sama-sama, lagi minum sama-sama, syaitan tunggangi semua itu. Ya. Bahkan dalam sebuah athar disebutkan kalau seseorang matanya tertuju pada yang haram, maka syaitan akan hiasi itu supaya dia tertarik. Sehingga terjadilah akhirnya rasa suka. Ya. Dan suka ini mengundang pada perselingkuhan. Rusaklah rumah tangga tersebut. Ya. Dan terus begitu terjadi. Terus begitu terjadi. Mereka pergi dengan pakaian yang memalukan, kata beliau. Paragraf selanjutnya. Mereka pergi dengan pakaian yang memalukan itu ke pesta-pesta, pasar-pasar, dan tempat lain. Bahkan dewasa ini seorang lelaki sudah biasa berjalan bergandengan dengan yang membuka auratnya dan berdampingan di jalan sambil tertawa. Tanpa ada rasa malu atau segan-segan lagi. Dengan enaknya ia mengulurkan tangannya ke penjual barang sambil mengobrol dengan lelaki tersebut. Bahkan lebih parah daripada itu. Mereka bercumbuan depan umum, menunjukkan terlalu modern, ya, peluk-pelukan, dan itu minimal sekali memberikan pelajaran buruk di lingkungan itu bahwasanya ini adalah hal yang boleh-boleh saja. Dengan alasan ini kan hak asasi manusia, tidak bisa hak asasi manusia Anda lakukan di dalam rumah Anda, silakan Anda bebas. Di luar berpengaruh pada orang lain. Karena masalah ini masalah kemungkaran. Kalau dibiarkan, Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal kan. Seingat saya 25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Hati-hatilah kalian dari fitnah, dari musibah yang tidak menimpa kecuali orang-orang
tertentu di antara kalian. Lalu beliau mengatakan lagi, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dalam memelihara kaum wanita yang berada dalam asuhanmu. Karena kaum laki-laki di sini, suami, ayah, saudara, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT pada hari kiamat. Akan diminta pertanggungjawabannya. Tak bisa Anda biarkan, kecuali Anda sudah luruskan, tidak mau dengar, ya, istri Anda tidak mau dengar, ibu Anda tidak mau dengar, tante Anda tidak mau dengar, saudari Anda tidak mau dengar, Anda lepas tanggung jawab depan Allah di kiamat. Tapi tetap berusaha untuk dinasihati. Kalau orang tua, ibu, tante kan tidak bisa kita hapus status mereka, anak. Tapi istri, ini bisa dengan tegas. Masuk dalam bab nusyud ini, pembangkangan yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Kalau nusyud itu nasihatin baik-baik, kalau tidak mau dihajar, diboikot, diranjang. Kalau tidak mau juga boleh dipukul wanita yang seperti ini. Tidak mau juga dengar, ceraikan. Cari wanita yang baik-baik, yang muslim. Ya. Dan itu akan membawa pada ketentraman pada saat menikah dengan mukmin dan muslimah. Ya. Ada salah seorang yang saya tahu ikhwah, dia dulu masih jauh dari agama, kemudian punya seorang istri juga yang jauh dari agama. Ya seperti ini, tidak berhijab dan segala macam. Setiap kali dia pergi ke rumah temannya, dia bawa istrinya, hanya istrinya dikenal oleh teman-teman dia, panggil-panggilan, tukar-tukaran nomor telepon, wia-wiaan, ngakak-ngakak kalau telepon. Pokoknya bebas gitu kehidupannya. Dan seperti banyak yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang jauh dari agama tentunya. Sampai akhirnya salah satu dari ponakan sahabat dia, ya, sahabat istrinya, ya, itu yang laki-laki sudah dewasa tentunya, menggoda istri dia, hanya suka-sukaan, karena mendapatkan banyak harapan, dan ini karena pergaulan bebas ini akhirnya dia minta cerai. Ini yang jadi orang yang sedang kita bicarakan, istri dia minta cerai, karena mau nikah sama laki-laki itu. Dia berusaha pertahankan rumah tangga, sudah nggak bisa. Sudah rusak gitu. Akhirnya dia terpaksa pisah, dia terpaksa tanda tangan, dan seterusnya sampai terjadi pernikahan sama orang yang tadi. Allahu alam bagaimana kelanjutannya. Tapi yang jelas, setelah kejadian itu mungkin 5 tahun atau lebih, saya di salah satu kajian tablik akbar waktu itu, tiba-tiba ditegur sapa oleh seseorang, saya tidak ingat lagi gitu. Karena dia sudah, orangnya sudah berubah performanya, dia sudah ada jenggotnya, pakaiannya sudah lebih ke syar'i, sebagai islami lah ya. Ya. Terus dia katakan, saya si fulan. Oh iya, saya baru ingat. Terus saya ingat dia punya kasus rumah tangga dulu kan. Kemudian saya tanya, bagaimana permasalahan antum dalam rumah tangga? Oh dia bilang, alhamdulillah ya. Setelah kejadian itu memang saya awalnya sempat terpukul, tapi habis itu saya menikah dengan seorang muslimah. Dan dengan izin Allah SWT pada saat dengan wanita yang tidak baik ini, belum punya keturunan. Tidak punya keturunan. Sekarang dia bilang saya menikah dengan seorang muslimah yang menggunakan hijab syar'i, dan alhamdulillah saya dikaruniai 2 orang anak. Dan ada ketentraman jiwa dia dapatkan. Jadi memang sama orang-orang yang menjaga hijab, orang-orang yang dekat dengan Allah SWT, ada ketentraman jiwa. Karena mereka takut dengan Tuhannya. Mereka nggak melakukan pelanggaran-pelanggaran agama gitu. Oleh karena itu di sini diingatkan oleh beliau di halaman 77-nya, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah dalam memelihara kaum wanita yang berada di bawah asuhanmu. Bagaimana kalian bisa mengizinkan para wanita kalian pergi ke etalase pertokoan atau ke toko-toko yang berpindah, yang berpintu dan berjela kaca dan kain, lalu masuk ke dalam toko-toko itu berduaan saja dengan si penjual tanpa ada orang lain yang melihatnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan perbuatan seperti itu dan melarang wanita berduaan dengan laki-laki, meskipun itu ia adalah kakak iparnya sendiri, apalagi dengan penjual toko yang di tempat tertutup. Kalau terbuka, dan di situ juga ada pegawai-pegawai lain, beda. Seorang muslim masuk ke satu toko, di toko itu cukup besar, ada pegawai laki-laki, pegawai perempuan, tidak ada masalah. Dia bertanya sana sini, dan dia
Prioritas dengan kalau muslimah, dia bicara sama pegawai muslimah juga, wanita juga. Darurat sekali baru dia bicara dengan laki-laki. Memang sudah begitu dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh membuka sembarangan pintu ya ngobrol. Nah, yang disinggung oleh beliau sini kalau ada toko, misal toko perhiasan, toko yang mahal sekali ya. Dan di situ yang hadapi langsung ownernya seorang laki-laki, mungkin dia tampan segala macam. Masuklah seorang wanita lalu mau transaksi barang yang mahal, kemudian diajak ke ruangannya khusus, minum minuman khusus gitu berduaan, ngobrol untuk negosiasi. Ini jelas masuk dalam sabda Nabi SAW kalau dua orang yang ketiganya adalah syaitan. Kalau beliau sempat menyinggung ipar di sini. Karena dalam hadits ini sahabat sempat mengatakannya Rasulullah bagaimana dengan hamu ipar. Karena Nabi SAW ipar itu justru kematian. Berapa banyak rumah tangga rusak justru karena masalah ini. Dibiarkan istrinya jalan sama adik dia atau kakak dia. Ayah suka-sukaan. Begitulah syaitan merusak semua. Karena syaitan ini tujuannya merusak. Merusak. Bagaimana seseorang itu rusak, tersesat. Dan melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Itu yang dia inginkan. Dan ini berbahaya sekali teman-teman sekalian. Berbahaya sekali. Saya ingat saya punya seorang sahabat dulu di Madinah. Masya Allah orangnya kekar. Orangnya tampan. Dari Pakistan beliau. Dan sempat satu asrama, satu kamar. Kami dulu satu kamar itu di salah satu building di asrama kampus. Satu kamar 5 orang dan beda-beda negara biasanya supaya bisa menggunakan bahasa Arab. Tapi waktu itu kebetulan intinya salah satu teman kami adalah si Fulan ini. Masya Allah, Tabarakallah, tidak pernah tinggalkan masjid. Sampai dia kalau sama-sama saya turun ke masjid sholat subuh di masjid kampusnya. Dia membahasakan, Alhamdulillah Khalid saya sudah 1 tahun ini tidak pernah ketinggalan 5 waktu sholat di masjid misalnya. Selalu tepat waktu dan selalu prestasi di sekolah gitu. Badannya juga Masya Allah kekar gitu. Ya olahragawan, binaragawan gitu ya. Jadi prestasi di kampus juara, ibadahnya bagus, orang yang lebih servis, dan Masya Allah di umur muda sudah menikah dia. Di umur muda sudah menikah gitu. Demi untuk menyelamatkan agamanya. Istrinya dia tinggalkan di negaranya. Dan sudah dikaruniai 1 orang anak. Berjalan waktu, kami dulu di kampus ada sistem yang dibuat oleh kampus kami di Madinah. Itu setahun atau 2 tahun kita berpindah asrama. Gitu ya. Berpindah asrama. Maka sempat kami pindah asrama, jadi saya sudah tidak bersama sama dia lagi. Lama saya nggak ketemu. Kan asrama kami dulu cukup, kampus kami cukup besar. Dan kesibukan masing-masing tidak ketemu. Setelah saya ketemu mungkin 2 tahun, setahun lebih. Saya ketemu. Saya betul-betul tidak nyangka gitu. Dia tegur saya, Assalamualaikum, saya lihat. Siapa orang ini? Wajahnya nggak asing. Karena badannya kecil sekali. Mungkin 3-4 kali lebih kecil daripada awal. Ya, waktu saya ketemu. Waktu saya kenalan dulu. Disebut namanya, saya Fulan. Saya kaget. Itu Fulan, dia bilang. Kenapa kamu ini? Kenapa badanmu sampai seperti ini gitu? Dia bilang ada ceritanya panjang. Ada waktu nggak saya mau datang ke kamar kamu untuk cerita? Dia bilang silahkan. Saya bilang sama dia silahkan. Karena kami di kampus dulu punya waktu banyak gitu. Setelah selesai kuliah, dari mulai siang, lepas duhur sampai besok pagi lagi, waktu kuliah baru kami masuk aktivitas sekolah. Selebihnya, atau kuliah selebihnya kami bebas punya program-program. Bisa ke Masjid Nabawi, bisa hadir di halaqah ulama, bisa olahraga, bisa belajar kelompok, bisa segala macam, banyak yang bisa dilakukan. Dia datang teman-teman sekalian ke kamar kami lalu menceritakan. Dan itu cukup unik. Saya jadikan bahan ceramah ini karena saya tidak sebutkan nama dia. Dan juga saya ini pelajaran penting berhubungan dengan hadits ini. Karena saya tidak pernah temukan kasus sedahsyat kasusnya dia gitu. Akhirnya dia menceritakan, dia bilang, mengatakan saya kan di sini kamu tahu Khalid sekolah. Dan kita kan di sini boleh pulang setahun sekali. Ya. Nanti dikasih tiket gratis. Kalau per 6 bulan mau pulang ada libur sekitar 2 minggu boleh. Tapi biaya sendiri itu cukup besar biayanya. Untuk kelas kami mahasiswa itu cukup mahal gitu. Dan harus beli tiket pulang pergi. Jadi dia tunggu setahun sekali pulang. Dia bilang, selama ini berjalan tidak ada masalah.
Tapi istri saya sama anak saya tinggal serumah dengan ibu saya. Di situ ada kakak kandung saya sendiri. Juga sudah berumah tangga sama istrinya, gitu kan. Tinggal satu rumah. Awalnya tidak ada masalah. Tapi kemungkinan karena dia setahun sekali pulang, satu waktu dia pulang, dia bilang, tahun lalunya ya, 1 tahun dari dia cerita kepada saya itu sebelumnya ya, 1 tahun yang lalu, dia bilang saya pulang liburan, karena kami lalu liburan 2 bulan setengah biasanya, baru akan kembali lagi ke kampus, dan yang lulus diberikan tiket gratis, maka dia bilang saya pulang, terus nggak tahu kenapa istri saya tiba-tiba nggak enak sama saya, lalu cerita, dia bilang saya mau buka sesuatu tapi saya nggak enak ini, cuma selalu saya eh, tanda kutip lah ya, merasa kayak dihantui, ya. Merasa kayak terus kebayang-bayang ini saya berdosa sama kamu nih sebagai suami. Kata dia baik silakan ceritakan. Mulai dari cerita ternyata dengan berjalan waktu kakak kamu ini hampir setiap hari menggoda saya, hampir setiap hari. Tidak ada dia dapatkan kesempatan kecuali dia menggoda. Dengan lirikannya, dengan ucapannya, dengan penawaran-penawaran jasanya, segala macam lah. Intinya itu berjalan sudah cukup lama. Saya coba bertahan untuk tidak tergoda. Tapi satu waktu saya lunak juga gitu. Dan saya tergoda. Dan perlu kamu tahu telah terjadi perzinahan antara kami. Begitu dia dengar perkataan itu teman-teman sekalian, dia bilang, begitu saya dengar betul-betul saya shock pada saat itu. Karena yang berzina sama, selain istrinya berzina, istri dia yang merupakan seperti Allah mengatakan libas, pakaian. Selingkuh berzina, sakit perasaan dia. Semoga Allah maafkan orang yang melakukan yang lalu, tapi ini bahaya sekali. Makanya Nabi bilang ipar itu berbahaya. Dan satu sisi, yang melakukan adalah kakaknya sendiri. Tidak bisa dia hapus statusnya. Kalau orang lain, mungkin dia bisa pindah kota, udah dia lupain. Ini tidak bisa dia lupain kakaknya. Akhirnya gara-gara itu, dia bingung mengambil keputusan apa. Terpaksa dia ceraikan istrinya. Ya. Karena dia terus terbawa sakit hati gitu. Akhirnya dia tidak bisa fokus belajar. Badannya jadi turun sampai turun 4 kali lipat mungkin. Kurus sekali. Beda sekali dengan yang tadinya badannya kekar. Karena kepikiran masalah ini terus. Maka pada saat itu saya berikan solusi, saya mengatakan, waktu itu kami masih SMA ya, sudah masuk di awal tingkat pertama kuliah, saya mengatakan, saran saya, ya, lebih baik kamu menikah lagi. Untuk mengobati semua ini menikah saja. Dia bilang, insya Allah saya akan menikah dengan seorang juga turunan Pakistan di kota Madinah. Semoga Allah mudahkan. Saya bilang itu lebih baik. Nikah dan mulailah hidup baru. Karena kalau tidak, akan terus kebayang-bayang hal-hal yang lalu. Karena dia sudah terlanjur ambil keputusan untuk bercerai dengan istrinya. Tapi ini contohnya. Ya. Kemudian selanjutnya, beliau mengatakan Islam melindungi wanita dengan melarangnya berduaan dengan kerabatnya yang bukan mahram. Bahkan itu digambarkan bagaikan sebuah kematian. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, Iyyakum wad-dukhula 'ala nisa, faqala rajulun min ansar, atau min al-ansar, afara'aita al-hamwa, qala al-hamwul mautu. Hati-hati kalian agar jangan menemui kaum wanita, ya, maksudnya yang bukan mahram, berdua-duaan. Salah seorang dari orang Ansar bertanya, bagaimana dengan saudara ipar? Saudara, ya. Beliau mengatakan ipar itu justru kematian. Hadis riwayat Bukhari. Ini yang saya jelaskan tadi contohnya. Lalu kemudian kata beliau, ipar adalah saudara suami atau kerabatnya. Seperti anak pamannya dan yang lainnya. Ini juga termasuk ya, sepupu ya. Karena di Indonesia ini biasa orang anggap sepupu itu saudara. Maka nggak apa-apa nggak pakai hijab. Ini nggak boleh. Sama ini, ya. Dan kalau Anda masih ingat, kita pernah membahas di Kamis ini, sebelum bedah buku ini, kita pernah bahas 70 keluarga wanita. Di antaranya adalah berobat kepada dokter saja. Itu luar biasa gitu.
Setiap muslimah wajib bagi dia mendahulukan dokter muslimah, wanita muslimah. Kalau tidak ada, dia baru pindah ke dokter wanita kafirah. Tetap perempuan, walaupun perempuan kafir. Kalau tidak ada, baru darurat penting betul, baru dia pindah ke dokter laki-laki muslim. Itu sampai seperti itu, gitu kan. Kalau tidak ada, baru itu terakhir dokter laki-laki. Yang non muslim, kalau misalnya dia betul-betul di komunitas yang dia tidak ada dokter muslim di negara non muslim, apa boleh buat? Dan tidak bisa dia kalau tidak berobat, itulah. Tapi bayangkan teman-teman sekarang dalam berobat saja anjurannya seperti itu. Ya. Dikatakan di sini bila kerabat suami saja sebagai kematian dan kebinasaan, bagaimana dengan lelaki yang tidak memiliki hubungan kerabat dengannya? Lebih bahaya lagi gitu. Lebih bahaya lagi. Bahkan kadang-kadang subhanallah terjadi perselingkuhan antara majikan sama supir, sama security. Terjadi perselingkuhan antara itu majikan perempuan, majikan laki-laki dengan ya, pembantunya. Kan begitu. Jadi budaya bercampur baurnya pemuda-pemudi, ini paragraf selanjutnya. Jadi budaya bercampur baurnya pemuda-pemudi dan kesempatan berduaan di rumah termasuk hal yang bisa menimbulkan kerusakan besar. Jadi menutup aurat itu bukan karena keluar rumah saja, tapi karena ketemu dengan non-mahram, ya, walaupun dalam rumah. Demikian juga kebiasaan seorang wanita membuka aurat di pasar-pasar dan di jalan-jalan, berjabat tangan, bercanda, serta demikian mudah mengobral kehormatannya dan bersikap toleransi dengan kaum lelaki. Nabi SAW memperingatkan terhadap kebiasaan semacam itu, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitana thalithuhuma. Janganlah seseorang di antara kalian berduaan dengan wanita, pasti pihak ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan juga Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim. Juga Nabi SAW mengingatkan tentang bahayanya orang sentuh-sentuhan ya, dengan yang bukan mahram. Sebagaimana dalam hadis ya, di sini dikatakan oleh penulis, Nabi SAW juga melarang seseorang laki-laki menyentuh kulit seorang wanita yang bukan mahramnya. Li'an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadinin khairun lahum min an yamassa imra'atan la tuhillulah. Seandainya kepala seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi tajam, itu lebih baik daripada ia menyentuh kulit wanita yang bukan mahramnya. Jadi diambil besi tajam, ditusuk ke kepala seseorang di antara kalian, di antara kita berarti sampai mati, bocor, hancur kepalanya. Itu lebih ringan daripada dia menyentuh kulit ya wanita yang bukan halal buat dia. Ini berlaku juga bagi wanita yang menyentuh kulit laki-laki yang bukan halal buat dia. Besi tajam yang maksud dalam hadis adalah jarum, kata beliau di sini. Atau bisa saja memang dia besi yang keras. Nabi SAW bersabda, "Ma min dzambin ba'da syirki a'zama 'inda Allah min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lah." Lebih parah daripada itu, efek daripada tercampur baur yang sehingga terjadi perzinahan, ya, sehingga terjadi perzinahan ini, ya, lebih berat lagi. Karena awalnya kan dari bercampur baur, dari aurat yang terbuka segala macam. Maka itu menjadi dosa besar sekali setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Ma min dzambin ba'da syirki." Tidak ada dosa setelah perbuatan syirik a'zama 'inda Allah, lebih besar, lebih berat di sisi Allah, min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lah.
dari tetes sperma yang diteteskan seorang lelaki di kemaluan wanita yang bukan istrinya. Yang bukan istrinya. Jadi ini perbuatan yang luar biasa. Menumpahkan sperma kepada bukan istri, ini adalah perbuatan yang berat setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, wahai muslimah, jika engkau memang takut terhadap siksa Allah, janganlah berhias dan berdandan secara bebas di hadapan lelaki. Jangan mengenakan pakaian yang membuka aurat dan mengubah bentuk fisik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada dirimu. Janganlah menyerupai wanita-wanita kafir dari kalangan Nasrani dan yang lainnya. Karena setiap muslimah punya ciri khas. Adapun kebiasaan sebagian kaum wanita sekarang ini yang mengenakan make up, lipstick, bedak, kutek, kuku, dan berbagai bahan lain yang mengubah bentuk fisik secara memalukan, penulis tidak tahu kenapa mereka bisa tertarik kepada benda-benda itu sedemikian rupa. Maksudnya dipakai di luar gitu loh. Sehingga betul-betul sangat cantik, sangat menjadi fitnah di luar. Jadi penulis mengatakan, saya tidak tahu kenapa mereka lakukan ini. Artinya mau coba dilihat sisi alasannya kira-kira, oh mungkin karena ini, itu susah. Kecuali memang mereka ingin pamer dan akhirnya diganggu oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Lalu apa yang mendorong kalian mengubah ciptaan Allah itu? Wahai wanita muslimah. Apakah itu yang disebut dengan modernisasi? Sungguh kebiasaan yang tidak bisa disambut baik karena jelas menyebabkan kemurkahannya. N-nya besar kata ganti Allah terhadap diri kita semua. Jadi efek wanita pamer aurat ini bukan hanya sekedar pada diri dia tapi juga pada orang lain. Sungguh celaka kata beliau di paragraf selanjutnya, seorang pelajar wanita yang berpura-pura bodoh dan enggan menolak keinginan hawa nafsunya, namun justru mendurhakai penciptanya, padahal ia masih mendengar ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang dibacakan kepadanya. Ia juga memahami perintahnya, N-nya Allah kata ganti Allah, N-nya besar kata ganti Allah, untuk memelihara rasa malunya dan dapat menahan diri untuk tidak berdandan bebas. Artinya gini, ada satu fitrah, ada satu hal yang alami yang Allah sudah buat, ada rasa malu. Ya. Subhanallah, pada orang yang buka aurat saja, itu masih ada perasaan malu gitu. Misal contoh dia terbiasa dari kecil, memang menggunakan celana pendek misalnya. Tapi kita akan temukan orang ini masih punya rasa malu kalau misalnya dilihat oleh orang lain. Yang dia buka misalnya. Karena seperti sudah tidak pakai celana. Tapi dia buka celananya. Untuk dia buka celananya di tempat umum, dia masih ada rasa malu. Betul-betul kecuali dia sudah menarik semua, mencabut semua rasa malu dari hatinya. Sudah sangat rusak. Pelacur yang kelas dunia memang sudah tinggal masuk neraka tanpa hisab. Gitu. Ya, jalan tol ke neraka. Dia udah menyesat, dia memang menyesatkan semua kaum laki-laki yang dia temukan. Maka itu berbeda. Tapi umumnya mereka punya rasa malu. Masih ada rasa malu sebenarnya. Jadi ada fitrah. Kenapa dirusak fitrah malu itu? Kenapa dirusak? Ya. Anda muslimah, kalau seandainya Anda tiba-tiba lagi di rumah sendirian, lalu ada yang bel rumah, ngantar sebuah paket. Anda pesan misalnya makanan. Anda masih punya rasa malu kan? Anda terima lalu Anda tutup pintu. Itu fitrah alami itu. Kecuali orang itu rusak sekali memang. Dia seorang pelacur yang rusak akhlaknya. Maka semua laki-laki dipersilakan masuk. Lalu dia berduaan, dihidangkan minum. Lalu mereka bermesraan. Ini pelacur. Tapi kalau yang fitrahnya nggak mungkin.
Nggak mungkin. Bahkan kalau laki-laki tiba-tiba mendekati dia mau kenalan segala macam, dia mungkin tinggalkan. Itu fitrah biasanya. Siapa orang yang saya nggak kenal gitu. Kecuali orang sudah rusak, udah biasa bergaul bebas, maka itu lain lagi. Seperti itu. Kata beliau, ia juga memahami perintahnya, perintah Allah untuk memelihara rasa malu dan dapat menahan diri untuk tidak berdandan bebas. Karena itu adalah sikap sombong. Maksudnya kalau dia tetap Allah sudah melarang tapi tetap dia melanggar, ini sifat sombong. Seolah-olah ia belum pernah mendengarkan larangan Allah. Apakah memang ia belum pernah mendengar ancaman Allah Azza wa Jalla terhadap wanita yang berbuat demikian seperti firman-Nya misalnya dalam surah Al-Jathiyah ayat 7 sampai ayat 8 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wailun likulli affakin athim yasma'u ayati llahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha basyirhu bi'adzabin alim. Kecelakaan yang besar bagi setiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berbuat dosa. Dia mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya lalu dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembira dia dengan adab yang pedih. Ya. Artinya, Anda pasti bisa baca, Anda pasti bisa dengar, Anda bisa bertanya. Wanita seperti ini telah menzalimi dirinya sendiri. Karena ia telah mengenal kebenaran dan melihat cahaya Allah, tapi ia justru berbuat maksiat terhadap Allah dengan ilmunya yang dia ketahui. Ia berpura-pura lupa terhadap hal yang sudah difahaminya. Wanita itu terancam dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Al-Jathiyah ayat 23, surah yang sama tapi ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi syahwatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah? Ya. Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Mengapa tidak mengambil pelajaran? Jadi artinya kalau Anda sudah dengarkan ayat-ayat Allah, tapi Anda tidak mau engah, tidak berusaha memperbaiki diri, maka orang-orang seperti ini bisa Allah kunci hatinya, maka tidak akan pernah dapat hidayah selamanya dan akhirnya menyesatkan dia. Akan lebih memberatkan dia, baik di dunia maupun di akhirat. Sungguh wanita yang suka berdandan itu amatlah lalai. Ia menggadaikan surga dengan harga murah dan membeli neraka dengan harga mahal. Jangan kena melecehkan dan tertawakan. Jangan kalian melecehkan dan tertawakan wanita salihah. Jika kalian menertawakannya di dunia, niscaya mereka juga akan menertawakan kalian di hadapan Allah yang maha bijaksana di akhirat nanti. Karena Allah sudah menggambarkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 36. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin falyawma alladhina amanu minal kufari yadhhakun alal araiki yanzurun hal thuwibal kufaru makanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah orang-orang yang dulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman. Oh jilbab, oh cadar, oh besarnya bajunya, apa nggak panas, ya, kampungan, garis keras, oh segala macam. Mereka ngolok-ngolok. Ini sudah Allah ceritakan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 36. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa tidak tutup aurat, tertawakan yang tutup aurat. Tidak orang yang mabuk, tertawakan orang yang tidak mabuk. Ya, begitu terus. Ya.
Sesungguhnya orang yang berdosa adalah orang-orang yang dulunya di dunia menertawakan orang-orang beriman. Dan jika orang-orang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Olok-olok. Nah, itu lihat tuh. Tuh, lihat tuh. Dan orang-orang berdosa itu kembali kepada, jika orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira dalam kemaksiatan mereka. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat, kampungan, ketinggalan zaman. Padahal orang-orang berdosa itu tidak dikirim untuk menjaga bagi orang-orang mukmin. Bukan tugas mereka. Kalau mereka pun mau berbuat maksiat, ya kan saya, tapi jangan ganggu orang beriman. Maka pada hari ini, di hari kiamat nanti, orang-orang beriman menertawakan orang-orang itu. Ya. Sambil mereka dulu di atas dipan-dipan sambil memandang dipan-dipan istimewa di surga. Sesungguhnya orang-orang kafir atau orang-orang yang berbuat ya kesalahan tersebut diberi ganjaran terhadap apa yang mereka kerjakan dulu. Lalu beliau memberikan nasihat kepada sang ayah. Kepada sang ayah, bagaimana mungkin Anda mengabaikan pendidikan agama putri Anda dan tidak memikirkan kebahagiaannya yang abadi. Namun Anda justru mengajarkan kepadanya adat kebiasaan dan budaya yang rusak. Suruh bergaul bebas, suruh buka aurat. Bahkan ada sebagian ayah yang sengaja mau nyuruh anaknya untuk memberikan pakaian terbuka. Sehingga dia panen dosa bersama anaknya. Anda membiarkan putri Anda bersenang-senang di sekolahnya tanpa petunjuk. Hanya mempelajari hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi justru berbahaya. Nabi SAW telah memperingatkan kaum wanita yang memakai pakaian tipis yang memperlihatkan apa yang ada di balik pakaian itu. Sehingga mudah terlihat oleh siapa saja. Nabi SAW menggambarkan salah satu calon penghuni neraka. Dalam sabdanya, وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وأن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. Kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang, artinya ketat, pendek, tipis, berlenggak-lenggok mempermainkan hati kaum lelaki. Rambut mereka bagaikan punuk unta yang miring ke kanan, ke kiri. Dihempaskan sana, hempaskan sini. Mereka tidak akan masuk surga karena pamer aurat tadi. Bahkan tidak akan pernah mencium baunya padahal bau surga bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Arti ungkapan tanda kutip bagaikan punuk unta yakni dibuat besar membentuk gulungan atau dengan bentuk yang lain. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan sebagai penutup di sini beliau mengangkat sabda beliau, "Ittala'tu fin nari faraitu aktsara ahliha nisa." Aku melihat ke dalam neraka. Allah perlihatkan Nabi SAW dengan nyata. Ternyata sebagian besar penghuninya adalah wanita. Ini hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Tirmidzi. Yakni karena kaum wanita jarang yang taat kepada suaminya dan banyak berdandan ketika hendak keluar rumah dengan menggunakan pakaian paling bagus, keluar rumah untuk menggoda kaum lelaki. Jika dia selamat dari bencana, maka kaum lelaki yang melihatnya tidak akan selamat dari godaannya. Dan ini berbahaya. Sebagai penutup saya tambahkan teman-teman sekalian, bahayanya sekarang medsos. Apapun itu sifatnya, mau YouTube, mau Facebook, mau Instagram, mau TikTok, mau apa saja. Banyak sekali muslimah. Saya tidak mau bicara wanita kafirah. Muslimah. Wahai muslimah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa berlumba-lumba pamer di sana joget Anda, aurat Anda, kecantikan Anda? Kenapa? Apa yang Anda dapatkan? Follower kan? Hanya itu yang mau dikejar. Artinya makin banyak orang yang melihat Anda dan memuji Anda. Sehingga setiap kali orang lihat Anda, maka dia akan, atau Anda akan dapat dosa. Atau memajang foto Anda, sehingga akan menjadi penyebab pelampiasan syahwat-syahwat yang tidak jelas. Atau bahkan mungkin ada orang yang sengaja mencari Anda, sehingga akhirnya ya, terjerumus dalam kemaksiatan. Semua itu akan dihisab oleh Allah SWT pada hari kiamat.
Maka jaga diri Anda dari kemaksiatan kepada Allah dan juga jaga jangan orang lain sampai terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamatkan kita dari pelanggaran-pelanggaran